Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Hobi Kita Delapanan. Oke, kali ini kita akan membahas cuaca nih ya teman-teman ya. Jadi cuacanya ini khusus di daerah Jakarta itu cukup ekstrim. Kalau siang tuh panas banget gitu, sampai malam pun masih panas. Nah dengan kondisi cuaca seperti ini, pasti ikan kita banyak yang sakit. Karena di grup FB juga itu banyak teman-teman yang lain juga mengeluhkan ikannya sakit dan mati satu persatu. Lantas gimana solusinya nih supaya ikan kita ini bisa tahan terhadap cuaca yang ekstrim ini? Ini juga bisa teman-teman praktekkan untuk di cuaca pancaroba gitu ya, dimana ikan itu akan mudah sakit. Jadi kenapa sih bisa mudah sakit seperti itu? Penyebab dari ikan gampang sakit itu karena perubahan iklim, tidak seperti biasanya gitu kan. Panasnya terlalu tinggi ataupun dinginnya terlalu tinggi dari biasanya ikan itu hidup. Sehingga karena perubahan cuaca itu membuat ikan menjadi stres. Nah, dampak pertamanya itu disebabkan oleh karena stres. Karena ikan stres sehingga membuat ikan mudah terserang penyakit. Lantas dari mana asalnya penyakit ini? Jadi sumber penyakit itu sebenarnya sudah ada di dalam air yang kita gunakan teman-teman ya. Nah, jadi seperti Aeromonas ataupun sejenis teman-temannya gitu, patogen negatif itu sebenarnya sudah ada di dalam air sumur yang kita gunakan. Cuman jumlahnya sedikit. Dan jika ikan dalam kondisi sehat, ikan dapat melawan penyakit itu. Tapi jika ikan dalam kondisi stres, maka ikan tersebut akan mudah terserang oleh penyakit. Terus solusinya bagaimana nih? Jadi di sini saya juga sempat terserang ya ikan saya itu. Mungkin teman-teman ingat ya waktu saya membuat video trik supaya burayak tidak diberikan hiposeria setiap hari. Nah ini nih adalah anak-anakannya nih teman-teman tuh. Ini anak-anakannya di video ini. Nah ini anak-anakannya. Jadi ini kenapa saya sudah soliter sedangkan umurnya ini belum 2 bulan teman-teman ya. Ini belum 2 bulan tapi sudah saya soliter. Ini disebabkan saya melihat ada 2 ekor ikan yang terkena sickness atau dropsy. Nah, karena saya takut menular sehingga terpaksa saya melakukan soliter seperti ini. Ternyata setelah saya soliter itu ada 3 yang terkena dropsy, sudah terkena, yang 2 mati, yang 1 selamat gitu. Alhamdulillah masih ada yang selamat. Sickness itu menular nggak di air? Sebenarnya nggak menular teman-teman. Atau drops itu nggak menular dari air, tapi dia akan menular melalui kotoran ikan yang sedang sakit. Nah, takutnya kotoran itu dimakan oleh ikan lain sehingga membuat ikan itu sakit. Untuk pencegahan berbagai macam penyakit ini, kita bisa menggunakan metode pertama. Sebisa mungkin jika teman sempat gitu ya, menyempatkan waktu, setiap hari itu air disipon dari kotorannya. Nah, jadi kotoran yang di bawah tuh atau pupnya gitu ya, itu bisa teman-teman sipon, terus setelah disipon, air yang kurang ditambahin lagi. Itu setiap hari kalau bisa. Jadi itu salah satu untuk menanggulangi penyakit. Air yang teman-teman gunakan bisa diberikan garam ikan. Nah, sedikit banget ya teman-teman ya. Berikan garam ikan sedikit. Jika ya teman-teman menggunakan obat biru, saya mau pakai obat biru ya pakai saja obat biru dengan dosis pencegahan dan obat biru dan obat ketapang gitu. Kalau saya sih memakai ya, obat kuning gitu ya. Saya memakai obat kuning atau akriflavin. Saya pakai itu terus saya berikan garam sedikit. Jadi untuk pencegahan. Terus bagaimana nih jika sudah terlanjur sakit? Oke, saya membuat videonya di next video ada. Saya menemukan caranya. Saya rasa cukup efisien sih untuk saya coba gitu. Mungkin teman-teman bisa mencoba cara yang saya gunakan untuk mengobati ikan yang sedang sakit. Jadi untuk pencegahan teman-teman biasanya pakai apa nih?
Jika teman-teman sering menggunakan obat biru atau metanil blue dan daun ketapang, usahakan diberikan obat itu ya teman-teman ya, diberikan obat biru dan daun ketapang dan garam sedikit jika sudah sering menggunakan obatan tersebut. Jika ada gitu ya, jika teman-teman menggunakan soliter kaca, teman-teman pindahkan dulu ke soliter plastik, karena kalau soliter kaca itu lebih mudah terpengaruh oleh udara luar, misalnya panas gitu ya, itu akan cepat panas juga di air itu, dingin juga cepat dingin gitu. Jadi untuk cuaca seperti ini bisa dipindahkan ke wadah plastik dulu gitu kan, toples plastik untuk sementara sampai cuacanya normal, mana bisa pindahkan lagi ke soliter kaca. Oke teman-teman, itu adalah cara yang saya gunakan ya biasanya untuk penjagaan penyakit dan di musim pancaroba. Jika ada senior-senior yang lebih berpengalaman, master-master, mungkin bisa menambahkan di kolom komentar apa yang bisa kita lakukan nih sebagai penghobi cupang untuk pencegahan penyakit seperti cuaca ekstrim seperti ini. Oke teman-teman, itu aja ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Oke, kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Salam sukses selalu. Hobi kita 86.